Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78 hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki ruangan upacara. Pimpinan saya Abdul Ali. Setengah bulan. Kanan! Tegak! Gerak! Gerak! Di tempat! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78 siap? Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang. Visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misi 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada saat ini kami akan membacakan sambutan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Judisial. Yang Mulia para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia para Hakim Agung dan Hakim Etok pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati Panitra dan Pelaksana Harian Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 dan pejabat fungsional pada Sekretariatan Mahkamah Agung. Yang saya hormati Panitra Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilihan, Panitra Muda Kamar, Panitra Pengganti dan pejabat fungsional pada Panitraan Mahkamah Agung. Yang saya hormati para pimpinan, para hakim, serta para hakim etok pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum dan Mahkamah ini dan Ketua dan Mahkamah ini Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua dan Mahkamah ini Provinsi dan Ketua dan Mahkamah ini Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota DPK di seluruh Indonesia. Warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga hingga ke Pulau yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia. Pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan dari ulang tahun yang ke-78 Mahkamah Agung Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Peringatan dari ulang tahun ini bukan hanya sekedar prosesi seremonial yang setiap tahun kita laksanakan, namun lebih dari itu, peringatan ulang tahun ini harus kita jadikan sebagai momen untuk mengevaluasi dan merefleksikan kembali apa saja yang telah kita lakukan serta apa rencana ke depan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai, dalam kurun 1 tahun ke belakang kita telah mengalami banyak peristiwa yang membuat kita sedih, prihatin dan terpukul. Belum lekang diingatan kita ketika beberapa putra terbaik Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi korban keganasan pandemi COVID-19 di saat kita sedang gencar melakukan reformasi di segala bidang. Kita kembali diterpa bencana besar akibat peristiwa penangkapan Hakim Agung
dan aparatur Mahkamah Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menurunkan citra dan nama baik lembaga peradilan. Kita semua sangat terpukul oleh kejadian tersebut, dan saya pun turut merasakan bagaimana kekecewaan para hakim dan aparatur peradilan di seluruh pelosok Nusantara yang telah bekerja dengan segenap jiwa dan raga untuk menegakkan keadilan. Akhirnya harus turut menanggung pula akibat dari peristiwa tersebut. Di saat saya kita dalam tertentu, maka juga salah hakim dan aparatur peradilan menjadi semakin berat dan prasangka kepada kepada lembaga peradilan menjadi semakin tinggi. Namun kita tidak boleh putus asa karena perjalanan yang harus kita tempuh masih sangat panjang. Tetaplah harus istiqomah dan selalu menjunjung tinggi integritas, karena dua hal itulah yang akan mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Saya berharap semua peristiwa yang terjadi selama ini bisa menjadi cermin bagi kita bahwa setiap penyimpangan akan selalu terbuka dan perilaku dan akan senantiasa membawa malapetaka baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita maupun lembaga peradilan yang kita cintai. Ingatlah selalu bahwa di pundak kita semua terletak tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kehormatan dan nama baik lembaga. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tercela, karena apapun yang kita lakukan, baik dan buruknya akan berdampak pada lembaga peradilan yang menjadi tempat kita bernaung. Seberat apapun kondisinya saat ini, kita harus hadapi dengan pikiran yang jernih. Kita harus terus berupaya memperbaiki segala kekurangan yang ada. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, jika kita melakukannya secara bersama-sama, maka perubahan-perubahan kecil itu akan menjadi sebuah gelombang besar yang akan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada lembaga kita. Cukuplah yang terjadi kemarin menjadi pelajaran yang tidak boleh terulang lagi, sehingga kita bisa menatap kembali masa depan yang lebih baik. Lembaga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan, peringatan dari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung mengusung tema tingkatkan integritas menuju keadilan yang agung. Tema tersebut mengandung pesan mendalam bagi kita semua bahwa integritas adalah tolok ukur yang utama dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. Integritas adalah tiang penyangga bagi tegaknya sebuah keadilan, sehingga perlu adanya kesadaran dari segenap insan peradilan tentang pentingnya merawat integritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan negara kepada kita. Perjalanan menuju visi terwujudnya badan peradilan yang agung bukanlah perjalanan yang mulus tanpa rintangan, melainkan seperti mendaki sebuah tebing yang terjal, sehingga perlu upaya dan perjuangan yang keras untuk bisa sampai ke puncak yang kita tuju. Begitupun untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, diperlukan adanya semangat dan mental yang kuat, karena keagungan badan peradilan bukan sekedar dilihat dari gambaran fisiknya saja, melainkan ditentukan oleh perilaku dan moral aparatur yang menjadi pelakunya. Gedung yang mewah, fasilitas yang lengkap, serta teknologi yang canggih tidak akan ada gunanya apa-apa jika tidak diikuti oleh sikap moral dan perilaku yang baik dari segenap aparatur. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh warga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menjadikan hari jadi yang ke-78 Mahkamah Agung ini sebagai titik balik kebangkitan lembaga peradilan dengan melakukan gerakan
perubahan menggunakan pola UKM, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Sehingga diharapkan dengan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama, serempak, dan berkesinambungan, maka kepercayaan publik kepada lembaga peradilan bisa pulih kembali dengan cepat. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai. Mahkamah Agung selama ini terus berupaya untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui berbagai langkah-langkah konkret, antara lain dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan bagi seluruh aparatur serta membangun sistem teknologi informasi di bidang administrasi dan teknis perkara sebagai penunjang bagi proses pelayanan publik. Semua itu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta mempersempit ruang gerak bagi terjadinya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur peradilan. Bersamaan dengan peringatan dari ulang tahun 2078 pada tanggal 18 Agustus 2023 kemarin, Mahkamah Agung telah meluncurkan 5 aplikasi baru, yaitu 1. Smart Majelis, yaitu aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. 2. Court Live Streaming, yaitu aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung. 3. Satu jari dari Dirjen Badini, yaitu aplikasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan di seluruh Indonesia secara terintegrasi. 4. Lentera versi 2.0, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola proses promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan umum. 5. E-Plans, yaitu aplikasi untuk melakukan perencanaan anggaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan organisasi secara berjenjang dari satuan kerja tingkat pertama hingga di Mahkamah Agung. 5 aplikasi tersebut melengkapi dari sekian banyak aplikasi yang telah kita luncurkan sebelumnya sebagai penunjang kemudahan bagi pelaksanaan tugas aparatur dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, selama tahun 2023, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan teknis perkara, antara lain. 1. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 131/KMA /7/2023 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah. Sekalipun tahun 2023 menjadi tahun terberat bagi Mahkamah Agung, namun tidak sedikit prestasi yang berhasil diraih selama tahun 2023. Antara lain, Mahkamah Agung telah berhasil mempertahankan predikat pajak tanpa pengecualian dari BPK untuk yang ke-11 kali secara berturut-turut. Selain itu, Mahkamah Agung juga berhasil mendapatkan peringkat sebagai 5 besar kinerja anggaran terbaik untuk kategori 4 besar dan tercatat sebagai lembaga negara yang berhasil menyumbangkan pajak terbesar bagi pemasukan negara tahun 2023. Saya berharap
semua capaian dan prestasi yang telah kita raih selama ini tidak dirusak oleh perilaku segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat semua upaya dan kerja keras yang telah kita lakukan bersama akhirnya menjadi sia-sia. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan ulang tahun kali ini juga menggelar serangkaian kegiatan yang dimulai sejak hari Jumat kemarin, yang terdiri dari peluncuran aplikasi baru, pemberian anugerah Mahkamah Agung tahun 2023, dan penayangan film pesan bermakna 3 sebagai kado persembahan istimewa bagi ulang tahun yang ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan kemudian akan dilanjutkan dengan jalan sehat bagi seluruh warga Mahkamah Agung dan warga pengadilan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 seputaran lingkaran Monas, dan sebagai penutup dari seluruh rangkaian kegiatan ini pada tanggal 25 Agustus 2023 akan dilaksanakan pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Tayangan yang bertempat di halaman gedung Mahkamah Agung. Pagelaran tersebut selain bisa ditonton secara langsung, juga dapat disaksikan secara live streaming oleh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui channel YouTube Mahkamah Agung. Semua rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ini semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Dengan harapan kedepannya kita akan dijauhkan dari segala macam cobaan dan musibah yang dapat mengganggu kelangsungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh pelosok Nusantara yang telah bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati untuk menegakkan keadilan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah istiqomah, karena semakin berat ujian yang dilalui akan membuat kita menjadi semakin kuat. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dirgahayu ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita bersama tingkatkan integritas menuju Badan Peradilan Indonesia yang agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2023. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, Sarjana Hukum Magister. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Detik-detik ini kami tengah memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78. Bertahun-tahun telah terlewati, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berjuang menegakkan keadilan di atas bumi berdiri dalam mengemban tugas untuk kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu ya Allah, dengan dada yang diliputi rasa haru, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat,
jadikanlah hari ini sebagai pembakar semangat dan pendorong ketulusan hati seluruh putra-putri Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung. Tanamkanlah kesadaran bahwa dalam setiap langkah pengabdian kami adalah ibadah. Janganlah Engkau biarkan kami hidup dalam sia-sia tanpa menabur jasa, menggelar cipta, meraup pahala. Berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami agar dapat bekerja, mengabdi dan berkarya dengan jujur, adil, profesional dan bertanggung jawab menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur di bawah naungan dan limpahan rahmat dan ridho. Ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, selamatkanlah bangsa dan negara ini dari segala macam mara bahaya, bala dan bencana. Hindarkanlah dari segala jenis fitnah dan adu domba, serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran dan penderitaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, ampuni dosa dan gelap kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leluhur kami, dosa para pemimpin bangsa dan negara kami, serta dosa seluruh keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya ridho-Mu yang dapat menghantarkan setiap pengabdian kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara, diikuti oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan. Sebelumnya diberitahukan kepada khususnya Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang beserta seluruh warga Pengadilan Tinggi Semarang, setelah upacara selesai dimohon untuk segera menuju aula karena akan dilanjutkan dengan acara tasyakuran. Terima kasih.